Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Sore hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di Rabu terakhir di bulan Juli. Tengah pekan ini kita akan mendengarkan kesaksian Mazmur 119 ayat 129 hingga 136. Mari Ibu Bapak Saudaraku kita berdoa sebelum mendengarkan bagian itu. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Satu pekan kami menjalani kehidupan. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Hingga di hari-hari menjelang akhir bulan Juli ini, tepatnya di tengah pekan yang kami jalani, kembali kami akan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, supaya setiap rangkaian perjalanan yang kami tempuh pada akhirnya dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur 119 ayat 129 hingga 136. Saya bacakan untuk kita sekalian. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangmu. Bila tersikap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kunganakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemeras manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjumpai kita di tengah pekan ini. Yang berbahagia tentu adalah kita yang mendengarnya, memelihara, juga melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, tentu saja sebagai orang Kristen kita diingatkan kembali bahwa tanggung jawab kita sebagai orang Kristen hendaknya bukan hanya tertuang dalam sebuah identitas resmi, bukan hanya kehadiran dan keberadaan kita tercantum dalam registrasi gereja bahwa kita adalah masih sebagai anggota jemaat dan itu berarti kita orang Kristen. Kehidupan sebagai orang Kristen tidak hanya terbatas dalam sebuah tulisan yang tercantum di kartu identitas atau di registrasi sekali lagi. Tapi kehidupan sebagai orang Kristen mesti menjadi bagian yang mewujud dan nyata dalam praktek kehidupan keseharian kita. Kehadiran kita sebagai orang Kristen tertuang dalam aspek kehidupan, baik itu pikiran, baik itu perilaku, juga perbuatan-perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, senada dengan apa yang tentu saja menjadi bagian dari panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen kita tentu saja diminta untuk atau dipanggil untuk memelihara ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan itu menjadi bagian yang penting sebagai orang Kristen dalam rangka kita menjawab peran dan panggilan kita. Namun di atas ketaatan dan kesetiaan,
Tentu saja saudara-saudara, ketaatan kesetiaan itu bukan sesuatu yang abstrak. Ketaatan dan kesetiaan itu bukan sesuatu yang mengawang-awang. Tapi ketaatan dan kesetiaan kita mesti juga diwujudkan dalam praktek hidup yang nyata. Melalui firman Tuhan kali ini, pemazmur mau mengajak kepada kita bahwa seseorang dikatakan menjadi orang yang setia. Seorang yang percaya kepada Kristus dikatakan taat. Bukan hanya ditunjukkan lewat identitas semata. Bukan hanya ditunjukkan oleh aktivitas rohani semata. Tetapi ketaatan, kesetiaan kita harus juga nyata dalam seluruh aspek hidup kita. Perjumpaan kita dengan Allah hendaknya mewarnai setiap rangkaian aktivitas kita dimanapun. Perjumpaan kita dengan Kristus hendaknya menuntun dan membawa kita pada nilai-nilai yang justru berkenan di hadapan Allah sendiri. Perjumpaan kita dengan Kristus bukan semata-mata soal ritual keagamaan. Perjumpaan kita dengan Kristus bukan soal semata-mata berapa banyak kita beribadah dan berbakti. Tapi perjumpaan kita dengan Kristus harus membuat kita merasakan cinta yang dalam dari Dia. Perjumpaan kita dengan Kristus harus membuat kita jatuh cinta kepada Allah. Perjumpaan kita dengan Kristus harus membuat kita berani melabuhkan cinta dan harapan kita kepada Dia. Dan pemazmur melalui bagian yang kita baca hari ini mengajak kepada kita. Rasa cinta kita di balik perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan itu yang akan menjadi cerminan hidup kita sebagai bukti ketaatan kita kepadanya. Harus dinyatakan dalam praktek hidup yang nyata, di mana sebagai orang percaya, di mana sebagai orang Kristen kita sungguh-sungguh mengindahkan perintah Tuhan, mengindahkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan, perintah Tuhan, pengajaran Tuhan sebagai pelita yang menuntun kita. Oleh karena itu, jika kita berkata bahwa kita mencintai Allah dan kita senang berjumpa dengannya, maka wujudkanlah itu dengan senantiasa melakukan firman Tuhan, mewujudkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Sekalipun kita tahu bahwa mencintai firman Tuhan itu tidak selamanya nasihat firman Tuhan itu menyenangkan. Tidak selamanya pengajaran dan didikan firman Tuhan itu membuat telinga kita merasa damai. Bisa jadi pengajaran yang disampaikan oleh firman Tuhan, yang disaksikan oleh Alkitab kepada kita, membuat telinga kita memerah. Bahkan mungkin ada saatnya ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dengan mencoba menghayati kata demi kata, baris demi baris, kalimat demi kalimat setiap catatan firman Tuhan atau setiap sapaan firman Tuhan yang disampaikan pada kita, hati kita terindus, hati kita terluka. Hemat saya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, andaikan pun hati kita terluka, hati kita tersayat oleh karena goresan firman Tuhan yang begitu tajam mengenai hati kita, tidak apa-apa. Karena kita tahu, jika kita disayat oleh firman Tuhan, jika hati kita dikoyakkan oleh firman Tuhan, kita tahu bahwa dengan cara itu Tuhan bukan hendak merusak kita. Tuhan bukan hendak menyakitkan kita atau menyakiti kita. Tuhan bukan hendak membuat kita menderita.
tapi justru dengan cara kita dilukai oleh firman-Nya, oleh pengajaran yang disampaikan dalam berita firman-Nya. Sesungguhnya kita mau diajak untuk melihat karya penyembuhan yang jauh lebih indah di tengah-tengah kehidupan kita. Bagian ini pemazmur mengungkapkan kepada kita, peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang merasakan, yang menjumpai, yang menikmati ajaibnya peringatan Tuhan, ajaibnya nasihat Tuhan, luar biasa indahnya didikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Apakah jiwa kita setia untuk memegang firman Tuhan? Apakah jiwa kita setia untuk mengikuti kehendak Tuhan? Dan cinta kita kepada firman Tuhan tak kita geserkan sedikit pun. Pemazmur mengungkapkan hal ini oleh karena dia sadar betul bahwa dalam perjalanan hidupnya nasihat Tuhan itu luar biasa ajaib, luar biasa indah, dan karena itu dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengajak jiwanya berpegang pada perintah Tuhan. Bahkan dalam bagian yang kita baca ayat 130, pemazmur juga mengungkapkan hal yang jauh lebih indah. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Mari dengan jujur kita katakan, siapa di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ketika membaca Alkitab, ketika membaca firman Tuhan, ketika merenungkannya, lalu Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pencerahan, mendapatkan nasihat dan pengajaran yang baru. Ketika firman Tuhan itu kita baca, kita renungkan, kita hayati dalam hidup kita, dan di dalamnya kita mendapatkan pencerahan, di dalamnya pengetahuan kita semakin bertambah, pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah, maka kita sadar betul, saudara-saudara, di situ firman Tuhan telah memberikan pengertian kepada kita. Di situ firman Tuhan telah memberikan wawasan kepada kita. Di situ firman Tuhan telah menambah pengetahuan kita. Dan karena itu, ibu bapak saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, jangan pernah berhenti untuk mendengarkan firman-Nya. Jangan pernah berhenti untuk melaksanakannya. Jangan pernah berhenti untuk mewujudkan firman Tuhan dalam hidup kita. Betapapun sekali lagi saya katakan, tidak semua bagian yang mungkin kita baca, kita dengar, kita renungkan dan disampaikan pada kita semua menyenangkan telinga kita. Tidak semua. Sekali lagi, jangan karena ada bagian-bagian dari sapaan Allah kepada kita menyakitkan kita, lalu kita undur dari mencintai Taurat Tuhan, lalu kita undur dari mencintai firman Tuhan, lalu kita undur dari upaya untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Justru sebaliknya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita harus semakin teguh melangkah. Kita harus semakin teguh berjalan dengan firman Tuhan. Kita harus semakin teguh mengayunkan langkah kaki kita menyusuri hidup ini dengan firman Tuhan yang menuntun kita, dengan firman Tuhan yang menerangi kita. Karena ketika setiap orang hidupnya, langkahnya dituntun oleh firman Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan, dia pasti dapat membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana tidak. Dia pasti dapat membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan dicintai oleh Tuhan, serta mana yang tidak dan tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, nasihat pemazmur kepada kita sore hari ini mau mengajak kepada kita, cintailah firman Tuhan senantiasa.
labuhkanlah cinta dan hati kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan bukan hanya layak untuk kita dengar, tapi firman Tuhan layak untuk kita hidupi. Dan ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita tahu, kita sadar betul, disitulah kita menemukan banyak janji Tuhan yang pada akhirnya akan menuntun kita untuk selalu punya harapan, yang pada akhirnya akan membawa kita untuk selalu punya motivasi dan semangat bahwa di dalam Tuhan dan mencintai firman-Nya, hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Cintailah Tuhan dan kebenaran-Nya, serta wujudkanlah itu dalam seluruh aspek hidup kita, maka Tuhan memberkati kita.